Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah bertahan di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa hidup ini adalah badai besar yang tak berujung? Seakan-akan kita berada dalam kapal yang kecil di tengah lautan yang luas, dihantam ombak dan angin dari segala arah. Kita berusaha tetap bertahan, tetapi pada kenyataannya hidup ini semakin hari semakin terasa berat. Berita demi berita yang kita dengar tentang bencana alam, kecelakaan tragis, krisis ekonomi, atau bahkan masalah keluarga, semua seolah menjadi bukti bahwa dunia ini semakin tua dan perlahan menuju pada kehancuran. Bapak Ibu, masalah dan penderitaan bukan hanya milik mereka yang tidak percaya, tapi kita juga orang percaya pun mengalaminya. Menjadi pengikut Kristus tidak membuat kita kebal dari bencana kehidupan. Justru di tengah badai itulah kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh. Lalu bagaimana caranya kita tetap kuat, tetap bertahan dan tetap berpengharapan di tengah dunia yang penuh bencana ini? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus memberikan kita 3 kunci penting untuk kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Yang pertama, Paulus berkata berdirilah teguh. Kita hanya bisa berdiri teguh bila kita berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bayangkan bersama sebuah pohon yang besar. Ketika badai datang, pohon yang akarnya dalam akan tetap berdiri. Tetapi pohon yang akarnya tidak cukup kuat akan mudah tumbang meskipun batangnya besar dan daunnya rimbun. Bapak Ibu, begitulah demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya mengenal Tuhan secara terbatas, sekedar tahu namanya, datang ke gereja sesekali, maka kita ketika badai itu datang akan membuat kita goyah. Bapak Ibu, berakar dalam Tuhan berarti membangun hubungan yang intim dan konsisten dengan Tuhan. Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, dan lewat saat teduh yang sungguh-sungguh. Hubungan itu harus tetap nyata, bukan hanya rutinitas. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita refleksikan diri kita hari ini. Apakah hidup kita sudah benar-benar berakar dalam Tuhan? Atau saya baru menyentuh permukaannya saja? Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, lalu Paulus melanjutkan kalimatnya dengan berkata, jangan goyah. Setelah berakar, kita juga diajak untuk bersandar kepada Tuhan. Atau dalam bahasa lain, jangan goyah itu jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu, dunia ini terlalu keras untuk dihadapi sendirian. Dan kenyataannya terlalu banyak orang hari-hari ini mulai goyah karena tekanan ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan yang tidak stabil, atau bahkan pergumulan batin yang tidak terlihat. Ada yang mengalami stres berat, ada yang jatuh dalam depresi, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya karena mereka merasa tidak ada harapan. Tapi Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dia tidak pernah tidur. Dia tahu apa yang kita alami, dan Dia rindu agar kita datang bersandar kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa letih, lesu dan hampir menyerah, marilah Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, bersandarlah penuh kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menopang dan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, lalu kunci yang ketiga, Paulus berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini sangat menarik. Bahkan di tengah badai kehidupan, justru kita diminta untuk tetap melayani dan berkarya bagi Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena pelayanan kita membawa sukacita. Melayani menolong kita keluar dari fokus pada masalah kita sendiri dan memulai melihat bahwa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, Rasul Paulus sendiri pun adalah contoh nyata. Hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan dan penderitaan. Tetapi Paulus tetap bersuka cita karena dia tahu bahwa jerih payahnya tidak akan sia-sia di dalam Tuhan.
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini terlalu berharga kalau hanya diisi dengan keluh kesah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita gunakan talenta yang Tuhan beri. Mari kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan dan jadikanlah hidup ini bermakna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini memang tidak semakin mudah. Masalah yang kita hadapi tidak bisa kita hindari. Bencana hidup mungkin datang kapan saja, kepada siapa saja. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kita pengharapan bahwa kita bisa bertahan, bahkan bisa menang kalau kita berakar dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan berkarya bagi Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita bangun hidup yang kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan berhenti melayani, karena di dalam Tuhan jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan dan bencana, kami datang Tuhan dalam hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami mengakui Tuhan bahwa hidup kami tidak selalu mudah, dan seringkali kami merasa letih, merasa goyah, hampir menyerah Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan, kami diingatkan bahwa kekuatan sejati hanya ada di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan untuk selalu berakar dalam Tuhan, membangun relasi yang nyata dengan Tuhan setiap hari. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.